Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar. Meski bukan favorit, Arema punya DNA juara Piala Presiden. Piala Presiden 2025 akan berbeda dari biasanya. Turnamen pramusim yang mulai bergulir pada 6 Juli melibatkan klub asing yakni Port FC dari Thailand dan Oxford United dari Inggris. Selain itu ada Liga Indonesia All Star, Persib Bandung, Dewa United dan Arema FC. Di antara peserta Piala Presiden kali ini, Arema FC yang tidak terlalu diunggulkan. Padahal tim yang dijuluki Singoedan tersebut berstatus juara bertahan Piala Presiden. Status underdog yang disandang Arema karena di Liga 1 musim lalu finish di urutan ke-10. Adapun Persib dan Dewa United merupakan juara dan juga runner-up Liga 1. Untuk tim lainnya, Liga Indonesia All Star, Port FC dan Oxford United punya materi pemain mentereng. Satu hal yang jadi kekuatan Arema di Piala Presiden adalah solid lebih cepat dibandingkan tim lain. Sepertinya itu masih jadi kekuatan tim Singoedan pada edisi kali ini. Mereka tidak banyak melakukan perubahan komposisi pemain. Saat ini hanya ada 2 pemain lokal baru yang didatangkan, yakni Dwiki Mardianto dan juga Adi Satrio. Arema FC ditinggal Julian Guevara. Arema FC harus rela ditinggal satu pemain asingnya, yakni Julian Guevara jelang Piala Presiden. Sang pesepak bola meminta izin kembali ke negaranya usai berlibur bersama keluarga. Guevara sempat terlihat di latihan perdana tim Arema FC untuk musim baru pada Senin 18 Juni 2025. Tapi pesepak bola berusia 33 tahun itu kemudian meninggalkan Malang bersama keluarganya. Asisten pelatih Arema FC Kuncoro membenarkan sang pemain izin untuk pulang ke negaranya usai latihan perdana. Memang dari 4 pemain asing yang dipertahankan, hanya Guevara yang belum pulang kampung ke negaranya karena memilih berekreasi terlebih dahulu. Menurutnya, kepulangan Guevara itu dikarenakan harus mengurus kursus kepelatihan di negara asalnya. Saat ini sang pesepak bola menjalani kursus kepelatihan lisensi A dan B yang difasilitasi Federasi Sepak Bola Kolombia. Dahsyat, ini dia calon pelatih Arema FC. Nama pelatih Richie Vinicius dikabarkan akan melatih klub Liga 1. Kabar itu datang dari akun Instagram @ownerwakanda pada Kamis 20 Juni 2025. Richie pernah jadi analisis di tim seperti FC Porto hingga Barcelona. Disebutkan jika Richie Vinicius akan segera diperkenalkan sebagai pelatih Liga 1. Indikasi kedatangan Richie juga mengisyaratkan melalui akun Instagram miliknya. Melalui akunnya, Richie memfollow sejumlah klub di Liga 1. Tercatat klub Liga 1 yang ia ikuti antara lain PSM Makassar, Persebaya, Arema FC, Persisolo, Borneo FC, Persik Kediri hingga Madura United. Selain itu, ia juga mengikuti beberapa klub Liga 2. Dari semua akun yang ia ikuti, hanya Arema FC saja yang paling banyak turunannya, seperti akun fanbase, supporter, akun resmi hingga akun penjualan. Nampaknya pada Arema FC ia membedakan dibandingkan dengan klub lain. Persib mode senyap sudah deal dengan beberapa pemain baru. Untuk persiapan menghadapi musim 2025-2026, Persib bakal mendatangkan pemain anyar baik lokal maupun asing. Apalagi selain Liga 1, skuad Maung Bandung juga tampil di kompetisi Asia. Menurut Bojan Hoda, beberapa pemain anyar yang sudah deal dengan nama-nama Persib akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Sejauh ini kami sudah mendatangkan beberapa pemain dan kami akan mengumumkannya secepatnya, kata Bojan Hoda. Mantan pelatih Kuala Lumpur FC ini menuturkan pemain anyar yang didatangkan skuad Maung Bandung belum pernah bekerja sama dengannya. Selain itu, pelatih asal Kroasia ini belum menyebutkan identitas pemain sudah deal dengan skuad Maung Bandung. Namun yang pasti amunisi anyar tersebut bakal diumumkan dalam waktu dekat. Saat ini Persib baru merekrut 1 pemain anyar yakni Sadir Ramdhani untuk persiapan mengarungi musim depan dengan durasi kontrak hingga 3 musim. Persib Bandung tak targetkan juara Piala Presiden.
Persib Bandung bergabung di grup B bersama Port FC serta Dewa United di turnamen pramusim Piala Presiden. Nantinya tim yang bertengger di puncak klasemen akan melangkah ke partai final dan klub runner-up tampil di perebutan tempat ketiga. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tidak mematok target tinggi di Piala Presiden kali ini. Menurutnya, yang menjadi perhatian adalah mempersiapkan tim untuk menatap musim yang baru. Sebelumnya pelatih baru Port FC Alexander Gama mengatakan dia ingin mendapatkan trofi perdana untuk tim di turnamen ini. Namun hal tersebut tidak lantas membuat latah Bojan Hodak dalam menentukan target bersama Maung Bandung. Bojan tidak ingin kejadian musim lalu terulang. Di Piala Presiden 2024, Febri Haryadi mengalami cedera ACL di turnamen ini karena terlalu memaksakan diri. Padahal secara kondisi belum cukup ideal berlaga di pertandingan yang kompetitif. Rayakan ultah Persebaya, 2 bonek meninggoy. Kabar duka menyelimuti komunitas supporter Persebaya Surabaya. Bonek, usai perayaan anniversary klub kebanggaan Kota Pahlawan. Seorang bonek asal Papar, Kabupaten Kediri, dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan sepulang dari acara tersebut. Korban bernama Zainuri, yang saat itu sedang berboncengan dengan 2 rekannya, Moh dan Iqbal Fabiano, bersama bonek asal Papar. Ketiganya diketahui menghadiri acara perayaan ulang tahun Persebaya di Surabaya sebelum akhirnya mengalami musibah dalam perjalanan pulang. Kabar duka ini pertama kali dibagikan melalui akun Instagram komunitas Kita Bonek dan langsung menyedot perhatian para bonek di seluruh penjuru dunia. TC Australia, Persebaya tak kirim pemain ke Piala Presiden. Laman resmi PSSI telah mengumumkan 55 pemain calon pemain yang akan bermain untuk Liga 1 All-Star untuk Piala Presiden. Tapi tidak ada wakil Persebaya yang masuk. Persebaya sendiri memiliki agenda khusus di pramusim kali ini, sehingga tidak mengirim wakilnya ke kandidat skuad Liga Indonesia All-Star. Ternyata klub berjuluk bajul ijo tersebut sudah memiliki agenda di Australia bertajuk Persebaya Tour Australia Tratatat Bonek 2025. Agenda ini sudah dirilis sejak Februari 2025 lalu, di mana selain menggelar pemusatan latihan untuk pramusim, Persebaya juga mengajak bonek terpilih menggelar acara di Australia. Nathan Joaon rumor gabung Persebaya. Nathan Joaon tengah berada di fase krusial dalam karir sepak bolanya. Usai dilepas Swansea City pada akhir musim ini, pemain kelahiran Belanda itu kini berstatus tanpa klub. Meskipun jarang mendapatkan menit bermain bersama klub asal Wales tersebut, performa Nathan justru bersinar saat membela timnas Indonesia, khususnya di Piala Asia U23. Ia tampil impresif dan menjadi salah satu pemain kunci. Peluang Nathan untuk melanjutkan kiprahnya di Eropa masih terbuka. Namun demikian, opsi berkarir di Indonesia juga patut dipertimbangkan, seperti yang dilakukan sejumlah pemain naturalisasi lainnya di timnas. Nama Nathan pun santer dikaitkan dengan Persebaya. Nathan membuka banyak opsi taktikal bagi pelatih Persebaya, baik sebagai gelandang bertahan dalam formasi double pivot maupun sebagai bek sayap dalam sistem 3 back. Kehadirannya memberikan fleksibilitas tinggi untuk menghadapi berbagai skenario pertandingan. Kiper Carlos Eduardo masih dalam pelukan Persija. Persija Jakarta secara resmi melanjutkan kerjasama dengan memperpanjang kontrak kiper asing asal Brazil, Carlos Eduardo. Skuad Macan Kemayoran kembali melakukan pergerakan dalam bursa transfer Liga 1 demi bisa meraih hasil terbaik untuk musim depan. Sebelumnya Persija dikabarkan tengah menunjuk Mauricio Souza untuk mengisi posisi pelatih utama. Tak hanya itu, setidaknya ada 5 asisten dan staf kepelatihan yang juga diumumkan Persija untuk membantu pelatih Mauricio Souza. Kini tim ibu kota itu resmi memperpanjang kontrak Carlos Eduardo untuk membantu menjaga jala gawang Macan Kemayoran selama semusim ke depan. Ditanya gabung Persija, ini jawaban Tom Haye. Tom Haye diketahui akan resmi berpisah dengan Almere City per 1 Juli 2025. Gelandang berusia 30 tahun itu akan berstatus tanpa klub pada bursa transfer musim panas tahun ini. Soal klub barunya,
Tom belum mau belak-belakan. Gelandang kelahiran 1995 itu mengaku sudah ada kontak dengan beberapa klub, namun belum bisa membuat keputusan. Ya, mungkin orang menemukan jawaban yang agak mengecewakan, tapi tidak, masih belum jelas mana klub yang akan saya pilih, kata Tom dikutip dalam siar di kanal YouTube The Highway pada Sabtu 21 Juni 2025. Tom mengaku masih belum bisa mengungkapkan negara atau kompetisi mana yang akan ia tuju. Sekali lagi, ia masih menilai perkembangan pasar sebelum membuat keputusan.